Get it when I get back. Selamat pagi, mahasiswa seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai terutama mahasiswa akuntan. Oke, pagi ini kita belajar mengenai audit ya. Jadi audit itu sangat dibutuhkan oleh semua jenis perusahaan, baik itu jasa, dagang, dan manufaktur. Maka perusahaan terbuka tidak bisa menjual sahamnya apabila belum dilakukan audit. Bahkan hasil auditan itu muncul opini, itu unqualified opinion, baru dia bisa menjual sahamnya. Oke, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan bersama mahasiswa saya tercinta, menyampaikan salah satu materi dari tahapan-tahapan audit, konsep materialitas resiko, fraud, kemudian putaran, kemudian juga mengenai pengujian substantif dan pengujian pengendalian. Oke, kita akan belajar mengenai audit. Insya Allah akan menjadi auditor yang independen sebagai penyelamat bangsa dan negara. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Saidah dari Fakultas Ekonomi Angkatan 2019. Seperti yang dijelaskan kepada Ibu Sri Dewi Wahyundari, kali ini saya akan membahas tentang materialitas dan resiko audit. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah satu informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya. Dapat mengakibatkan perusahaan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilang atau salah satu itu. Dalam audit laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan yang pertama, bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikomunikasi. Yang kedua, bahwa ia telah mengumpulkan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Yang ketiga, bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak dapat salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan. Pertimbangan materialitas dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan kuantitatif dan pertimbangan kualitatif. Pertimbangan kuantitatif yaitu hubungan salah saji dengan jumlah kecil tertentu dalam laporan, seperti yang pertama, laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan. Yang kedua, total aktiva dalam neraca. Yang ketiga yaitu total aktiva neraca dalam neraca. Yang keempat, total ekuitas pemegang saham dalam neraca. Yang kedua yaitu pertimbangan kualitatif. Yang pertama yaitu kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum. Yang kedua yaitu kemungkinan terjadinya kecurangan. Yang ketiga yaitu syarat yang tercantum perjanjian kredit dari bank. Yang keempat, adanya gangguan dalam tren laba. Yang kelima, sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu resiko audit. Resiko audit adalah resiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah satu material. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah resiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya. Jika diinginkan tingkat kepastian 90%, resiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya adalah 1%. Unsur resiko audit. Unsur resiko audit ada 3, yaitu resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi. Resiko bawaan adalah keterentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi suatu salah satu material dengan pengendalian intern yang terkait. Resiko pengendalian adalah resiko yang terjadi salah satu material dalam suatu aseresi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian identitas. Yang ketiga yaitu resiko deteksi.
Resiko deteksi adalah resiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah satu material yang terdapat dalam suatu asersi. Resiko ini ditentukan oleh aktivitas, prosedur, audit, dan penerapannya oleh auditor. Konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor. Yang pertama yaitu konsep materialitas, menunjukkan seberapa besar salah saji yang dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. Yang kedua yaitu konsep resiko audit, menunjukkan tingkat resiko kegagalan auditor untuk mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang berisi salah satu. Strategi awal audit. Tujuan audit auditor dalam perencanaan dan pelaksanaan proses audit adalah mengurangi resiko audit ke tingkat yang cukup rendah. Untuk mendukung pendapatnya, dalam mengembangkan strategi audit awal, auditor menetapkan 4 unsur berikut ini. Yang pertama yaitu tingkat resiko pengendalian taksiran yang direncanakan. Yang kedua yaitu luasnya pemahaman atas pengendalian intern yang harus diperoleh. Yang ketiga yaitu pengujian pengendalian yang harus dilaksanakan untuk menaksir resiko pengendalian. Yang keempat yaitu tingkat pengujian substansif yang direncanakan untuk mengurangi resiko audit ke tingkat yang cukup rendah. Dalam perencanaan audit, auditor yang harus mempertimbangkan resiko audit tersebut serta membatasi resiko audit serendah mungkin. Artinya bahwa kemungkinan kekeliruan auditor yang telah memberikan pendapat wajar terhadap suatu laporan keuangan, padahal laporan keuangan tersebut sebenarnya terdapat salah satu material, sekecil mungkin. Adapun cara auditor mengenai masalah risiko dalam tahap perencanaan pengumpulan bahan bukti adalah dengan menggunakan model risiko audit atau audit risk model. Cara untuk mengurangi risiko audit yang pertama yaitu mengurangi risiko inheren, yang kedua yaitu mengurangi risiko pengendalian, yang ketiga yaitu mengurangi risiko deteksi yang dapat dicapai dengan meningkatkan pengujian audit substansif. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.